Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan menyelesaikan tugas kita. Ini melanjutkan tadi yang kita masuk ke form 10 ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sesuai dengan form tugas yang telah ada di web. Yang pertama adalah kita membuat surat permintaan kesediaan pelaksana swaklola untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil tahun anggaran 2024. Ini surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota X yang di sini diwakili oleh PPK kepada calon pelaksana swaklola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil tahun anggaran 2024. Di sini kita akan bekerjasama dengan pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X. Jadi di sini isi suratnya intinya adalah bahwa kita itu akan mengadakan swaklola tipe 3 untuk pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kita bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X sebagai calon pelaksana swaklola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Kemudian ruang lingkup paket pengadaan tipe 3 ini yaitu untuk penyampaian informasi mengenai bahaya stunting dan upaya pencegahan stunting sejak dini, khususnya pada ibu hamil. Sasaran kegiatan ini meliputi untuk ibu hamil. Manfaat dari kegiatan ini agar ibu hamil memahami mengenai stunting sehingga bisa mencegah stunting sejak dini. Jadi di sini kita sampaikan dalam surat ini bahwa ruangan lingkupnya seperti apa, ruangan lingkup umum ini ya Mas ya. Kemudian tujuannya apa, kemudian sasarannya seperti apa, kemudian manfaat dari kegiatan ini apa. Kemudian kita di sini di surat ini kita tandai oleh sebagai PPK. Nah, di sini PPK meminta agar pihak pelaksana swaklola menyampaikan surat pernyataan minat dan portofolio. Ini tanggal 19 Februari. Ini kan rencana kegiatannya kemarin tanggal 18 Mei ya. Jadi kita mulai berprogres surat itu mulai tanggal 19 Februari tahun 2024. Oke. Kemudian dari Ikatan Bidan ini sebagai balasannya ini tadi tanggal 19 itu dibalas tanggal 22 Februari oleh Ikatan Bidan Indonesia. Nah, di sini disebutkan pilihannya adalah pernyataan minat sebagai pelaksana swaklola. Surat ini ditujukan kepada PPK Dinas Kesehatan Kota X selaku pemberi kerja bagi pelaksana swaklola ini. Oke. Di sini dalam balasannya dari IBI ini menyatakan siap akan melampirkan portofolio dan dokumen-dokumen persyaratan pelaksana swaklola tipe 3. Nah, intinya di sini dari IBI itu bersedia dan siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini ditandai oleh pimpinan organisasi IBI ini karena tidak ada informasinya, ini saya ambil nama Okta Hendriansah. Oke, di sini ada portofolionya, ada nama penanggung jawab yang bertanggung di bawah ini nama Okta, nama identitas ini karena tidak ada kita sementara pakai ini. Kemudian jabatan dalam organisasi Ketua IBI Kota X, bertindak untuk atas nama itu Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Kemudian alamatnya di ini alamat rumah ya, bukan alamat kantor ya, Jalan AP nomor CD Kecamatan D Kota X. Ini di sana ada menyatakan dengan sesungguhnya bahwa secara hukum bertindak untuk atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berdasarkan nomor akta pendirian organisasi nomor XI sekian. Karena tidak ada informasinya, jadinya kita apa adanya. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan pegawai pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kemudian yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi pidana. Kemudian organisasi yang saya wakili tidak terlibat penentangan kepentingan sebagai berikut. Jadi ini ada organisasi profesi, Badan Pengawas dan Pembina atau organisasi profesi bernilai sebagai PAK, PK, PPK
Ini juga yang nomor A ini intinya tidak terlibat sebagai PA, KPA, PPK atau tim persiapan maupun tim pengawas. Jadi ini yang bersangkutan di luar tim itu. Kemudian yang C, badan pengawas dan pembinaan dan seterusnya. Yang D, organisasi profesi dilarang melibatkan ASN Dinas Kesehatan Kota X sebagai anggota tim pelaksana kecuali cuti di luar tanggungan negara. Kemudian yang E, organisasi profesi dilarang menjadi pelaksana sekolah dalam hal anggotanya merupakan PA, KPA, PPK pada Dinas Kesehatan Kota X, penanggung jawab anggaran paket pengadaan pada saat persiapan maupun pada saat pelaksanaan. Ini kemudian ada umum, ini data umum ya, nama organisasi, ketentuan bidang regional Kota X. Tahun pendirian 1951 ini adalah IB di pusat. Kemudian visi misi organisasi IB adalah satu-satunya wadah yang mandiri berdaya saing memenang pengesahan kepada bidan. Nah, ini mohon maaf saya edit dulu. Jadi lembaga pendidikan dan pengawasan mutu pelayanan dalam mendukung berhasilnya kiprah profesionalisme bidan Indonesia. Kemudian uraian singkat bidang kegiatan organisasi di sini disebutkan bahwa IB merupakan organisasi profesi yang menghimpun para bidan di Indonesia. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memfasilitasi persalinan atas tanggung jawab sendiri, dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan promosi persalinan normal, deteksi komunikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai setelah melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Nah, di sini kita sebutkan juga bahwa di profilnya itu ada data administrasi dan landasan hukum pendirian. Di sini kita disebutkan ada akta pendirian, ini tentunya yang di pusat ya. Kalau di daerah kan hanya cabang ya. Kemudian nama pimpinan organisasi, di sini nama pimpinan organisasi pusat. Ketua tim pelaksananya itu adalah Okta Hendriansa sendiri sebagai ketua IB juga di daerah di Kota X. Kemudian alat korespondensi, ini alamat di IB Kota X di Jalan Wirawiri nomor 123 Kota X. Statusnya udah milik sendiri dan bukti terlampir ya. Ada nomor telepon dan nomor email. Data pajak NPWP karena tidak ada di data umum kita sebutkan ini. Kemudian surat keterangan status wajib pajak nomor sekian dan sekian. Ini kita menyesuaikan ya. Kemudian pengurusnya di sini ada Okta Hendriansa sebagai ketua, Maimunah sebagai wakil ketua, Sri sebagai sekretaris, Siti sebagai bendahara, Dwi Handayani sebagai anggota, dan Kartoni sebagai anggota. Kemudian data personel di sini ada rentanannya ini hanya bertiga aja, yaitu Okta Hendriansa sebagai ketua, Dwi Handayani sebagai anggota, dan Kartini juga sebagai anggota. Di sini kita sebutkan biodatanya, ini kita biodatanya kita mencoba mengisinya karena di data itu juga tidak ada. Kemudian data pengalaman 3 tahun terakhir, data pekerjaan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pembuatan modul video petunjuk penanganan bayi di masa COVID. Ini pemberi kerja dari Dinas Kesehatan Kota X, nilai pekerjaannya 25 juta. Kemudian pembuatan modul video cara penanganan kelahiran darurat, ini dari Rumah Sakit Kota X, nilai pekerjaannya 20 juta. Kemudian data pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak ada. Kemudian ini data portofolio ya teman-teman deh. Bapak Ibu, portofolionya adalah sebagai tadi. Kemudian di sini ada tanda tangan dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Di sini ketua sebagai Okta Hendriansa. Kemudian kita lanjutkan mengenai formulir detail pengalaman personel. Nah, di sini kita ambil satu, yaitu Okta Hendriansa sebagai ketua, pekerjaannya bidan. Untuk kemudian pengalaman sinis, ini nomor kontaknya di tahun 2023, tanggal kontak 1 Maret 2023, tanggal selesai 15 April 2023. Di sini ada surat keterangan memberi kerja nomor sekian tanggal 20 April 2023. Ini surat keterangan setelah selesai ya, setelah selesai baru dikasih surat keterangan untuk memberi kerja. Kemudian total nilai kontraknya 25 juta. Untuk uraian pekerjaannya pembuatan modul video petunjuk penanganan bayi di masa COVID. Kemudian nilai pemberi pekerjaannya, nama pemberi pekerjaannya adalah Dinas Kesehatan Kota X dengan alamat Jalan Paris Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X. Sekian.
telepon pemberi kerja sudah ada keterangannya, emailnya sudah ada keterangan. Kemudian di sini kita sebutkan metodologi pelaksanaan kegiatan atau teknologi, yaitu pengambilan materi untuk pembuatan modul dari pengambilan video langsung menggunakan alat perekam video baik kamera maupun smartphone. Materi lain diambil dari referensi buku kebidanan, kemudian dibuat animasi yang menarik. Jadi selain video itu kita juga diharapkan nanti ada outputnya itu video dan animasi ya. Kemudian karakteristik lainnya pembuatan materi modul, pembuatan modul video penunjuk pengenalan pemain dalam bentuk audiovisual yang menarik. Ini dulu di pengalaman kerjanya itu ya. Kemudian di sini dilampirkan juga salinan asli dokumen kontrak yang dulu, kemudian sertifikat PAST juga yang dari kontrak yang dulu, serta keterangan pemberi pekerjaan dari proyek yang dulu. Di sini kita kemudian lanjutkan kertas kerja pemeriksaan persyaratan itu ditandatangani oleh tim persiapan. Jadi di sini tim persiapan membuat checklist untuk kegiatan swakelola ini yang ditawarkan oleh Ikatan Bidan tadi. Setelah menyerahkan surat dan portofolio setelah pengalaman dari personel ini oleh tim persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan tersebut. Ada kelengkapan datanya. Di sini ada KTP, SIM atau paspor pimpinan organisasi profesi, kemudian ada bukti penguasaan kantor, kemudian ada akta pendirian organisasi profesi juga ada, bukti pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM ada, izin dari Dewas atau bukan Dewas ya. Izin dari Dewan Pengurus Pusat ada, ADAT juga ada, NPWP ada. Surat keterangan status wajib pajak juga ada, struktur organisasi juga ada ya. Ini karena tidak ada di soal, jadi kita bebas saja. Ini kita anggap ada semua. Di sini kesimpulannya adalah dari IP Regional Kota X ini sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan swakelola. Ini ditandangkan oleh tim persiapan yang diketuai oleh Yoga Firmansyah dan tim. Kemudian di sini kita juga ada contoh kertas kerja evaluasi portofolio ya. Ini tadi kan sudah ada mengajukan dari Kota IP itu, Bidan Kota IP itu mengajukan kelengkapan syarat-syaratnya. Di sini kita kemudian akan mereview atau evaluasi portofolio. Di sini ada unsur evaluasinya, ada pengalaman pelaksana swakelola, yang kemudian pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola, yang ketiga pengalaman mengoperasikan alat yang dibutuhkan, yang ini keempat, saya perbaiki dulu. Yang keempat pengalaman menyelesaikan pekerjaan swakelola tepat waktu. Di sini hasilnya kami anggap memenuhi semua. Maaf saya kan dulu memenuhi. Jadi kita anggap di sini ini memenuhi semua. Kesimpulannya, Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X bisa melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut. Di sini ada catatan bahwa setuju untuk bekerja sama dengan Ikatan Bidan Kota X untuk pekerjaan swakelola ini yang rencananya akan dilaksanakan pada 10 kecamatan ya. Di sini kita catatannya itu intinya adalah menyetujui. Di sini tentunya dibuat oleh tim persiapan yang diketuai oleh Yoga Firmansyah dan kawan-kawan. Kemudian di sini setelah proses evaluasi dari evaluasi portofolio, evaluasi persyaratan, pemeriksaan persyaratan dari tim persiapan itu merekomendasikan kepada PPK bahwa tim IP ini memang recommended, istilahnya menyetujui bahwa dari Dinas Kesehatan Kota X, dari tim persiapan itu menyetujui kalau pihak IP sudah siap. Di sini kemudian PPK itu kemudian membuat usulan, membuat istilahnya laporan kepada PA atau KPA pada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota X. Oh, di sini nih sesuai dengan format soal ya.
Jadi ini pada PA atau KPA pada pemerintahan Kota X, bahwa berdasarkan portofolio, evaluasi portofolio, bahwa untuk persiapan SAWK Lola tipe 3 ini dilaksanakan oleh IB. Jadi ini dari PPK itu bersurat kepada pengguna anggarannya. Pengguna anggaran tentunya ini adalah Pemkot Kota X. Ya, kalau KPA-nya nanti di Dinas Kesehatan ya. Mungkin di sini harusnya ada tembusan kepada Dinas Kepala Dinas Kesehatan gitu. Nah, ini kita nama organisasi profesi yang dilibatkan SAWK Lola tipe 3 ini ada Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Alamatnya di Jalan Wirawiri nomor 123 Kota X. Kemudian nama pimpinan organisasi kita sebutkan ada 2. Yang di ketua pusat IB itu adalah Dr. Haja Ade Jubaidah. Kemudian yang di regional Kota X adalah Okta Handriansyah. Di sini ditandai oleh PPK. Di sini selain membuat surat ini usulan juga ada proposal. Nah, proposal ini intinya itu adalah ini isinya ya. Jadi halaman judul, daftar isinya itu halaman depan, kemudian halaman depannya itu menyebutkan nama paket pengadaannya, instansi penanggung jawab anggaran, tahun anggaran, sasaran outputnya juga disebutkan di sini. Sasarannya tentunya adalah untuk ibu hamil dan outputnya adalah ibu hamil dapat memahami mengenai stunting sehingga bisa mencegah stunting sejak dini. Rencananya ini adalah 30 juta. Ini tentunya yang swakelola ini ya, yang dengan ini di luar makan minum. Ini yang untuk pembuatan modul video. Ini tentunya anggarannya hanya 30 juta sesuai dengan buku kerja. Pelaksana pekerjaannya di sini Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Kemudian nama organisasinya juga sama. Terus nama pengesahan badan hukum tadi sudah menyalin dari daftar di atas. Kemudian bidang kegiatannya kesehatan, alamat korespondensi Jalan Wirawiri nomor 123 Kota X. Nah, ini proposal pelaksana swakelola ini dari IB. Nah, ini dilampirkan pada saat pengajuan usulan pelaksana swakelola. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada proposal, itu ada latar belakang, ada metode dari pelaksana kegiatan, ada rencana penggunaan personil, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, ada mitigasi risiko, penutup dan lampiran. Ini adalah proposalnya secara umum ya. Kemudian di sini ada biayanya, biaya dari IB tentunya. Ada biaya personil, ini 3 personil, biaya kegiatan. Biaya kegiatan ini meliputi konsep dan skenario materi modul, kemudian pengambilan gambar atau video ya. Ini maaf, saya tambahin. Kemudian editing video dan sound untuk modul. Kemudian pembuatan laporan, ini laporan pendahuluan, ada dan laporan akhir. Dan ada juga biaya administrasi untuk biaya komunikasi, alat tulis kantor atau ATK, dan penyimpanan data. Ini total 30 juta dari yang diusulkan oleh pihak IB. Nah, di sini setelah tadi suratnya itu disampaikan, tentunya kita harus ada review pengadaan oleh ketua tim persiapan. Di sini ya intinya ya, langsung intinya aja kita ya, bahwa pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dilaksanakan dengan swakelola tipe 3 dengan kerjasama pelaksanaan dengan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Akan dibuatkan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil yang dikerjakan selama 2 bulan oleh Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Dan untuk pelaksanaan sosialisasi selama 1 hari pada tanggal 18 Mei 2024 yang akan berlokasi pada 10 kecamatan di Kota X. Nah, di sini berita acara hasil infonya ini ditandatangani oleh tim persiapan dan BPK. Nah, tim persiapannya ini tentunya Pak Yoga dan BPK-nya adalah Bu Winnie. Kemudian ini adalah berita acara hasil nego, karena di sini nego ini antara PPK dengan pihak IB. Kita langsung aja berita negonya ini ya. Hasil negonya adalah pengambilan video dengan resolusi tinggi agar gambar tidak pecah. Ini kadang kalau pakai kamera burik
itu tidak maksimal. Kemudian video yang diambil dari kegiatan kesehatan TAX, jadi kita upayakan kalau kita ada mungkin file-file video bisa kita ambil, atau mungkin pada saat nanti ada kegiatan apa kita bisa diambil videonya, kita perbolehkan tim IP untuk mengambil video, kemudian berkoordinasi untuk video yang akan diambil dengan pengawas pelaksana sekolah dan PPK. Jadi nanti diharapkan dalam kegiatan itu tim pengawas dan PPK senantiasa mengawasi progres pekerjaan daripada pembuatan video modul video ini. Di sini kita ada nego. Untuk pengambilan gambar video ini hasil nego final ada 3.600.000, tadinya adalah 3.630.000, kita nego jadi 3.600.000. Ini kita mungkin tandai ya. Kemudian untuk editing video yang tadinya 3.600.000 kita nego jadinya 3.500.000. Kemudian untuk laporan pendahuluan dan laporan akhir nego final sama, yaitu 300.000. Tadinya yang harganya 500, kita kemudian nego akhirnya jadi ketemu 300 negonya, hasil nego deal itu ya, udah deal ya. Kemudian biaya komunikasi yang tadinya 600 jadi 500.000. Jadi total di sini setelah nego adalah 28.860.000 itu termasuk pajak. Nanti itu karena di sini tidak ada kerja, nanti di BAST ada. Kemudian di sini disepakati oleh ketua tim pelaksana swakalola dan pejabat pembuat komitmen. Oke, di sini ada berita acara persiapan penandatangan kontrak. Jadi sebelum kontrak ditandatangani itu ada berita acara persiapan penandatangan kontrak, tentunya sesuai dengan kesepakatan tadi, yaitu sejumlah Rp28.860.000 ya. Ini yang jadi di kontrak di sini adalah harga setelah nego. Nah, setelah diterbitkannya berita acara persiapan penandatangan kontrak ini maksimal 5 hari harus ditandatangani kontrak. Di sini ditandatangani antara pimpinan pelaksana swakalola dengan pejabat pembuat komitmen Ibu Windy Handayani. Oke, mungkin itu teman-teman di kertas kerja kali ini mungkin cukup panjang lebar ya, karena memang form yang disediakan itu cukup banyak, jadi ya agak panjang lebar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.